Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantap. Apa kabar semuanya nih? Semoga kita sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, saya Otis Aprilia sebagai host dari Semantap Podcast. Kita berjumpa lagi dalam Semantap Podcast yang temanya kali ini membahas seputar seleksi penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Telah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Bapak Haris Tri Oktavianto, SPD MPD. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Bu Otis, terlalu berlebihan ya, bahasa terlalu berlebihan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Otis dan teman-teman semua di rumah. Ketemu lagi nih dalam acara Semantap Podcast ya. Bosen nggak kira-kira ketemu saya terus gitu? Enggak dong Pak. Iya. Ya Alhamdulillah ya Pak, kabarnya hari ini sehat. Kita mau membahas nih Pak tentang kegiatan SPMB. Persiapan di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang nih. Apakah Bapak bisa menceritakan persiapan SPMB di sekolah kita tercinta ini Pak? Ya, terima kasih Bu Otis, sahabat Semantap semua. Ini bentar lagi kita mau seleksi penerimaan siswa baru di seluruh SMA, SMK di Provinsi Lampung, khususnya di SMA 1 Tanjung Bintang. Kita buka nanti tanggal 15 Bu Otis. Oke, Pak. Jadi kalau kita berbicara secara kesiapan, insya Allah seluruhnya sudah siap. Tinggal nanti kita harus tanya juga nih buat anak-anak hebat yang mau masuk di SMA 1 Tanjung Bintang juga sudah siap belum dengan apa yang dibutuhkan nanti. Secara team of semuanya sudah oke lah insya Allah gitu. Oke, baik Pak. Mengapa Pak mereka itu harus memilih SMA kita tercinta ini Pak? Ya Bu Otis, kalau saya berbicara kenapa sih anak-anak hebat di luaran sana, calon siswa dan siswi di Semantap ini kenapa harus memilih Semantap? Ya tentu banyak sekali keunggulan di sekolah kita ya yang kita punya. Tentu pasti kita akan membanggakan sekolah kita. Terutama secara fasilitas, insya Allah semua apa yang menjadi support untuk kegiatan KBM dan kegiatan kesiswaan kita ada. Kemudian terkait kedisiplinan, insya Allah kita juga mengedepankan itu Bu Otis. Kemudian secara prestasi, insya Allah juga kita sudah menunjukkan prestasi yang banyak di sekolah kita. Ini adalah kawah candra di mukanya anak-anak Tanjung Bintang dan sekitarnya. Tempat menempa ilmu, bergaul, bersilaturahmi, kemudian memastikan diri bahwa saya ini mau kemana setelah ini gitu. Nah ini kita godok, termasuk terkait dengan sopan santun dan etika Bu Otis. Yang pasti banyak sekali lah prestasi dan lain-lainnya. Kemudian kenapa anak-anak harus memilih di SMA 1 Tanjung Bintang? Kita happy Bu Otis. Sekolah kita ini happy, anak-anak itu harus bahagia, wabil khusus gurunya juga tentunya bahagia juga gitu. Jadi sekolah ini kita kembangkan dengan penuh keceriaan, tidak ada istilah marah-marah, kemudian hardik itu kita sudah hindarkan. Kalaupun ada hal-hal yang dilanggar oleh anak-anak kita nantinya, mudah-mudahan anak-anak baru nggak ada yang melanggar, anak-anak bagus semua. Itu adalah bentuk konsekuensi tentunya, bukan hukuman. Sekali lagi bukan hukuman, karena kita mengedepankan sekolah yang humanis, sekolah yang ramah anak gitu. Mungkin itu sebuah ya. Oke, wah baik. Jawabannya sangat luar biasa ya, sobat-sobat Semantap. Lanjut nih, untuk SPMB tahun ini Pak, jalur apa saja yang dibuka dan presentasinya masing-masing berapa ya Pak? Iya. Kalau SPMB secara keseluruhan sebetulnya sama saja. Kalau mau lihat lebih detailnya ada di web sekolah, kemudian di brosur-brosur yang kita sebar. Secara khusus SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dan sekolah-sekolah lain itu ada 4 jalur. Yang pertama domisili. Nah, domisili ini kalau secara kita berbicara persentase ada sekitar 30% atau jumlah siswanya sekitar 108
siswa ya. Kemudian ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah kalau kita berbicara afirmasi untuk orang-orang yang Iya. tidak mampu. Nah, diharapkan anak-anak hebat di luar sana kalau mau masuk jalur afirmasi dipastikan dulu punya kartu bantuan. Kartu bantuan Indonesia Pintar, kemudian PKH dan lain-lain yang dari Dinas Sosial, dari Kementerian Sosial. Itu kalau persentase secara keseluruhan juga sekitar 30%, tapi dibagi lagi antara ada siswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus ya yang butuh bantuan. Artinya disabilitas dalam hal tidak kekurangan dalam kemampuan berpikir, Mbak Otis. Jadi misalnya cacat fisik dan lain-lain. Tapi kalau untuk kurang berkemampuan berpikir itu tidak di sekolah umum gitu. Nah, kemudian ada jalur prestasi. Prestasi ini dipecah lagi jadi dua, Bu Otis. Ada prestasi akademik dan non akademik. Nah, jadi itu persentasenya lebih besar, ada 35% atau 126 siswa. Jadi itu sebetulnya kalau untuk anak-anak di luaran sana yang tidak masuk zonanya SMA 1 Tanjung Bintang, yang di Tanjung Sari, kemudian Merbau Mataram, atau dari Bandar Lampung ada yang mau ke sekolah ke sini, disarankan untuk masuk memilih jalur prestasi. Karena prestasi itu non zonasi. Jadi dari manapun anak-anak yang mau masuk ke SMA 1 Tanjung Bintang bisa lewat jalur prestasi. Kemudian ada di dalam prestasi itu ada disisipkan yang keempat, ada jalur hafiz Quran. Jadi prestasi non akademik dan akademik itu terdiri dari prestasi kemampuan anak terkait nilai rapot dan lain-lain. Kemudian kalau non akademiknya dari prestasi olahraga, kemudian seni. Nah, ini ada sisipan yakni hafiz Quran. Nah, kemudian kalau kita berbicara hal yang berbeda dari tahun kemarin, SPMB tahun ini juga ada kesempatan lebih besar untuk anak-anak hebat yang ikut ekskul. Nah, kalau kemarin hanya difasilitasi yang mempunyai surat keterangan menjadi ketua itu untuk OSIS dan kepramukaan saja. Nah, sekarang itu terbuka untuk seluruh anak-anak yang ikut ekskul, tapi yang harus jadi ketua ya. Yang ketua, misalnya di SMP-nya ada Paskibra, ada PMR. Kalau dia statusnya ketua, dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh sekolah, itu bisa masuk. Tapi tentunya proses seleksi ya. Gitu, Bu Otis. Wah, semoga pernyataan dari Bapak Kepala Sekolah bisa menjawab pertanyaan atau tanda tanya kalian semua ya seputar jalur SPMB di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Oke Pak, boleh tanya lagi nih Pak, berapa kuota seluruh siswa yang bisa diterima di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ini Pak? Ya, secara keseluruhan kita ada 10 rombongan belajar untuk yang kelas 10, itu total siswa yang kita terima ada 360 siswa dari semua jalur yang tadi saya utarakan. Itu dengan total 360 siswa gitu Bu Otis. Baik, semoga semua semangat untuk berkompetisi di sekolah kita tercinta ini ya Pak. Kemudian terkait kebijakan pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan soal no titip no justip ini bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara no titip. Nah, kalau anak-anak sekarang ini kan sering justip gitu ya, jasa titip. Nah, kalau kita menghindari itu, kita tidak boleh no titip, no justip. Jadi tidak ada titipan dari siapapun itu. Kemudian tidak ada jasa penitipan juga. Jadi kita upayakan SPMB kita ini jujur dan terbuka. Artinya semua orang bisa melihat, semua orang bisa memberikan masukan, bisa melaporkan kalau di luar nanti kita berharap tidak ada ya, ada kecurangan, titipan, justip dan lain-lain. Itu kita tidak diperbolehkan. Saya bicara juga ke seluruh teman-teman panitia dan Bapak Ibu guru dan TU, jangan memberikan harapan-harapan palsu karena kita tidak bisa memastikan anak itu keterima karena kita sudah tidak ada dari kemarin-kemarin juga sebelum kebijakan ini digulirkan kita sudah no titip no justip sebetulnya karena kita tidak mengistimewakan, tidak mengupayakan anak masuk
diam-diam lewat belakang, apalah bahasanya itu, Iya. tidak sesuai prosedur. Nah, ikuti saja prosedurnya, ikuti saja tahapannya. Insya Allah kalau anak-anak hebat di luaran sana memang benar-benar pengen sekolah di sini, insya Allah keterimalah gitu. Gitu ya Bu Atis ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban yang sangat menjelaskan berbagai pertanyaan dari saya Pak. Oke. Boleh Pak kita slogannya no justice no titip Pak untuk memberikan ketegasan gitu. Iya iya, Oke. kita mulai ya Bu Atis ya. Ya. Yuk ya. No No titip, titip, no no justice. justice. Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas seputar SPMB sekolah nih Pak. Sekarang saya mau memberikan pertanyaan Pak terkait dengan kondisi sekolah, kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang ada di sekolah ini, terus kemudian lingkungan di sekolah kita ya Pak. Yang pertama Pak, kira-kira Pak kegiatan ekskul di Semantap ini apa aja ya Pak? Ya, kalau kita berbicara ekskul tentu banyak ya ekskul yang ada di sekolah ya. Ada paskibra, ada pramuka, kemudian ada bintang kreasi. Bintang kreasi itu banyak divisinya. Ada divisi solo song, divisi tari, divisi musik tradisional, musik modern, ada band juga. Kemudian ada PMR, ada UKS, ada latek. Kemudian ada ini anak-anak hebat Jurfo, jurnalistik dan fotografi. Ada drum band juga nih yang paling bungsu nih, drum band Gita Praja Arunika. Kemudian apa yang belum saya sebut tuh banyak. Ada apa namanya Olimpiade, ukir prestasi. Jadi anak-anak yang punya minat ikut Olimpiade, LCT dan lain-lain itu di situ juga ada. Kemudian ada ekskul olahraga. Olahraga ini juga banyak divisinya. Ada futsal, ada taekwondo, ada karate, ada pencak silat, ada basket juga. Banyak sekali divisinya. Nah, kalau berbicara tentang olahraga nih Bu Otis, teman-teman di luaran sana juga harus tahu. Kemarin kita mewakili Kabupaten Lampung Selatan untuk di O2SN, kita ngirim 3 atlet Bu Otis. Nah, tapi alhamdulillahnya ini yang atlet yang satu itu juara 1 mewakili Provinsi Lampung untuk tingkat nasional, kemudian ada yang juara 3, tapi yang satu ini belum berprestasi. Paling tidak dari anak-anak hebat ini bisa menunjukkan bakat yang luar biasa. Kemudian Gita Praja Arunika, drum band kita kemarin juara juga, juara umum 2 di kompetisi drum band se-Sumatera. Jadi itu bukan ecek-ecek lah, artinya kita selalu memfasilitasi apapun kebutuhan anak terkait dengan ekskul. Kalau Jurfo itu istimewa, dia punya drone, dia punya kamera SLR, dia punya mirrorless. Ini podcast ini punya mereka juga. Jadi jangan khawatir buat anak-anak hebat di luaran sana, kalau gabung ke SMA 1 Tanjung Bintang banyak sekali ekskulnya. Mungkin ada beberapa ekskul yang belum Bapak sebut tadi. Kalau mau tahu detail tentang SMA 1 Tanjung Bintang, gabung ke sini tentunya. Gitu ya Bu Atis ya. Wow, berarti SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ini sangat menampung minat dan bakat peserta didiknya ya Pak. Wah, luar biasa. Oke, lanjut Pak. Soal fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang ini Pak, baik guru maupun fasilitas umum atau fasilitas yang memperdayai kegiatan anak-anak di sekolah. Iya. Kalau kita berbicara fasilitas, kita selalu menunjang kegiatan KBM. Karena anak-anak datang ke sekolah tujuan utamanya itu belajar. Jangan lupa tujuan utama anak-anak itu datang ke sekolah itu belajar. Kalaupun ada ekskul yang banyak diikuti itu hanya nilai plus. Untuk bekal nanti bergabung di lingkungan masyarakat di saat nanti sudah lulus SMA. Kalau kita berbicara fasilitas ruang kelas KBM kita insya Allah sudah nyaman ya. Ada beberapa kelas yang memang kita sediakan untuk ruang yang standar saat ini. Baru ada sekitar 6-7 kelas yang secara fasilitas kursi dan ruang kelasnya sudah representatif, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti kita akan fasilitasi.
Mudah-mudahan ada beberapa kelas yang nanti kita akan pasang LCD TV, Bu Otis, untuk kelas percontohan. Nah ini nanti mudah-mudahan di tahun ajaran baru ada beberapa LCD TV yang kita datangkan, tapi tidak semua ya, karena terkendala oleh anggaran. Kemudian kita punya Lamban Pentas Kreasi, Bu Otis. Lamban Pentas Kreasi itu tempat anak-anaknya Semantap itu berekspresi dalam bidang seni, kemudian keagamaan, kemudian olahraga dan lain-lain. Lamban Pentas Kreasi namanya. Kemudian ada fasilitas olahraga, lapangan futsal, lapangan voli. Kemudian ada The Ghost, gedung olahraga sekolah. Kalau anak-anak mau main bulu tangkis indoor, kita siapkan. Mau rapat-rapat besar, itu tempatnya. Jadi itu semacam seperti aula, Bu Otis. Kemudian ruang kelas kita berada di kabupaten nih teman-teman, tapi kita tidak kalah dengan sekolah yang ada di Bandar Lampung. Kita punya gedung tingkat juga nih, gitu kan, ada 2 lantai, bukan di bawah. Kemudian kita tetap mengedepankan keasrian sekolah kita. Sekolah kita hijau, rumput kita tetap pertahankan, area bermain. Saya ingin anak-anak selain happy, bahagia, tapi juga cinta alam gitu ya, sejuk. Jadi kalau datang ke sekolah itu rindu akan kesejukannya, akan kerindangannya. Ada beberapa pohon buah yang kita tanam juga. Kalau misalnya berbuah ya kadang-kadang anak duluan yang dapat gitu, Bu Otis ya. Nah kemudian Bu Otis kalau berbicara dengan aktivitas sekolah, ada 4 pembiasaan positif di hari Jumat. Nah, ini kesenangannya anak-anak nih. Yang pertama kita punya Jumat sehat, Bu Otis. Anak-anak tentu harus sehat. Di dalamnya disisipkan senam biasanya. Kemudian selesai itu dibarengi dengan makan sehat bersama dengan wali kelasnya. Membentuk kelompok kecil makan bersama biasanya. Kemudian ada Jumat bersih. Anak-anak juga harus cinta kebersihan. Membersihkan ruang kelas, lingkungan kelas, di belakang kelas dan lain-lain, kaca dan lain-lain. Kemudian Jumat bersih itu juga selaras dengan program pemerintah. Presiden Prabowo ya mengedepankan kurve ya, bersih-bersih secara menyeluruh. Kemudian Jumat yang ketiga, Jumat keagamaan atau Jumat mengaji kalau kita sering sebut itu. Jadi bukan mengaji itu istilahnya bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi agama yang lain yang ada di sekolah ini kita akui juga, kita fasilitasi juga gitu loh. Di situ biasanya kita mengundang ustadz, kemudian beragama secara bersama-sama, yang Kristen ya melakukan ibadahnya, yang Hindu juga seperti itu. Kita sekolah negeri, kita mengedepankan toleransi yang besar. Ini yang paling senang nih anak-anak. Jumat berkesenian. Nah ini Jumat berkesenian nih Bu Otis. Biasanya disusun jadwal setiap kelas, anak-anak beberapa kelas bergabung untuk menunjukkan talentanya. Ada yang nari, ada yang baca puisi, ada yang stand up komedi, ada yang band, ada yang kabaret. Semua ada di situ. Jadi di 4 pembiasaan di hari Jumat itu anak-anak semuanya tercover. Gitu. Sisi sehatnya kita punya, bersihnya juga punya gitu, agamisnya juga punya, rohaninya kita sentuh, happy-happynya juga ada gitu. Jadi makin penasaran kan gitu kan, makin pengen kan masuk ke sini, ayo gas gitu kan, pastikan semua syarat terpenuhi Bu Otis ya gitu ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat-sangat luar biasa, sangat membantu sekali untuk adik-adik atau sobat-sobat keren Semantap nih yang masih penasaran bagaimana fasilitas, kemudian seleksi, jalur-jalur yang harus dipenuhi serta syarat-syaratnya apa saja gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup Semantap Podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tabipun.